Pemain muda sensasional Barcelona, Pedri, dengan tegas menutup rapat-rapat kemungkinan yang menghubungkannya dengan kepindahan ke Paris Saint-Germain. Belakangan ini, rumor yang beredar mengatakan bahwa Paris Saint-Germain sedang mempersiapkan diri untuk membujuk Pedri pergi meninggalkan Barcelona. Dalam sebuah wawancara dengan Teledeporte, sang pemain ditanya mengenai potensi kepindahannya ke PSG. Khususnya, ia akan memiliki kemungkinan untuk bereuni dengan mantan pelatihnya di tim nasional Spanyol di Paris. Bukan itu yang ada dalam pikiran saya. Saya tidak tahu apakah Luis Enrique akan merekrut pemain atau tidak. Bagaimanapun, saya yakin dia akan menjadi pelatih yang bagus untuk PSG, ujarnya. Seperti yang dilaporkan oleh Victor Malo, klub asal Catalonia tersebut dikabarkan telah menolak tawaran mengejutkan senilai 100 juta euro atau setara dengan 1,6 triliun rupiah dari PSG untuk Pedri. Real Madrid siap menyaingi Barcelona dalam perburuan wonderkid Turki, Arda Güler. Sang pemain saat ini bermain bersama Fenerbahce dan mendulang banyak perhatian dari tim elit Eropa lantaran performa impresifnya. Menurut laporan Fanatik, Madrid sudah menaikkan ketertarikan guna menampung Messi dari Turki itu. Sepasang petinggi Real Madrid, Roberto Carlos dan Emilio Butragueño sudah bersiap untuk terbang ke Turki guna menjalin pembicaraan dengan Fenerbahce guna merekrut Güler di bursa musim panas ini. Saat ini, Güler memiliki klausul rilis di angka 17,5 juta euro. Namun, ada laporan Barca siap memberikan 22 juta euro guna mengamankannya. Madrid harus menaikkan penawaran dari apa yang dilakukan Barca. Namun, ada potensi kedua tim baru akan bersaing mengamankannya pada bursa musim panas tahun depan. Gelandang veteran, Cesc Fabregas umumkan pensiun dari dunia sepak bola dan akan segera memulai karir barunya sebagai pelatih. Selama 20 tahun karirnya di dunia sepak bola, Fabregas sudah meraih banyak trofi baik di level tim nasional bersama Spanyol maupun klub. Salah satunya adalah trofi Piala Dunia yang diraihnya pada 2010 dengan Spanyol. Dengan kesedihan yang mendalam, waktunya telah tiba bagi saya untuk gantung sepatu. Sejak hari pertama saya di Barcelona, Arsenal, kemudian Barcelona lagi, Chelsea, Monaco dan Como, saya akan mengingat itu semua, ungkapnya. Chelsea baru-baru ini menolak penawaran Liverpool terkait bek mereka yaitu Levi Colwill. Saat ini ada dua klub yang kabarnya mengincar bek Chelsea tersebut yaitu Liverpool dan Man City. Kedua pihak sendiri kabarnya telah menanyakan ketersediaan sang bek untuk dijual di bursa transfer musim panas ini. Akan tetapi Chelsea dengan tegas menolak penawaran dari kedua klub tersebut. Hal ini dikarenakan Colwill bermain dengan sangat baik musim panas ini saat ia dipinjamkan ke Brighton. Karena itulah manajer Chelsea Mauricio Pochettino amat tertarik dengan sang bek. Pochettino dan Colwill sendiri kabarnya akan melakukan diskusi terkait dengan perannya di skuad sang manajer musim depan. Di sisi lain, Colwill sendiri memiliki kontrak sampai dengan tahun 2025 yang akan datang. Kabar gembira datang dari skuad Inter Milan di mana mereka akhirnya meresmikan kedatangan Marcus Thuram ke skuad mereka. Inter mendapatkan Thuram dengan gratis musim panas ini. Hal ini dikarenakan sang pemain tak memperpanjang kontraknya di Borussia Mönchengladbach. Inter telah mengumumkan bergabungnya Thuram tepat pada hari Sabtu, tanggal 1 Juli tahun 2023, malam hari waktu Indonesia Barat melalui akun Twitter resmi mereka. Striker kelahiran 1997 akan bergabung dengan Nerazzurri setelah 4 tahun dengan Borussia Mönchengladbach. Berdasarkan laporan dari Fabrizio Romano, Inter sendiri akan memberikan kontrak jangka panjang dengan sang pemain, di mana ia akan bermain untuk skuad Nerazzurri selama kurang lebih 5 tahun lamanya. Manchester United dilaporkan sedang mencari tambahan dana untuk aktivitas transfer mereka di musim panas ini. Nama Fred dilaporkan jadi pemain pertama yang akan dilepas setan merah. Manchester Evening News mengabarkan bahwa Erik ten Hag mantap berpisah dengan gelandang asal Brasil tersebut. Ini disebabkan sang manajer kurang sreg dengan gaya bermain Fred, sehingga ia tidak masuk proyeksi skuad MU di musim depan. Fulham dikabarkan sedang mengincar jasanya. Pelatih Fulham, Marco Silva sangat menyukai kemampuan gelandang asal Brasil itu. Manchester United sendiri dilaporkan tidak membanderol Fred dengan harga yang kelewat tinggi. Tebusan 20 juta pounds dilaporkan sudah cukup untuk memboyong sang gelandang dari Old Trafford di musim panas ini.
Asa Manchester United untuk mendapatkan jasa Rasmus Højlund di musim panas ini tidak berjalan mulus. Tawaran mereka untuk sang striker dilaporkan ditolak oleh Atalanta. Dilansir Calcio Mercato, MU sudah melepaskan tawaran perdana untuk sang striker. Namun sayang tawaran itu ditolak Atalanta. MU memberikan tawaran yang cukup besar. Mereka menyodorkan uang sebesar 35 juta euro untuk jasa sang striker. Laporan yang sama mengklaim bahwa tawaran Manchester United itu ditolak oleh pihak Atalanta. Atalanta menilai tawaran itu terlalu rendah, karena mereka menginginkan sekitar 45 juta euro untuk jasa sang striker. Manajer Pep Guardiola siap mencari target lain setelah Manchester City melepas perburuan Declan Rice dan sekarang kabarnya mengincar target Manchester United, Frenkie de Jong. Sunsport memberitakan bahwa Pep Guardiola juga mengincar gelandang timnas Belanda, Frenkie de Jong. Menurut laporan yang sama, Barcelona bisa saja terbuka untuk menjual pemain andalan mereka itu meski tidak menempatkannya di etalase transfer, asal datang tawaran setidaknya 1,72 triliun rupiah. Dengan Barcelona sekarang masih terus terkendala oleh masalah finansial, bukan tidak mungkin bahwa Frenkie de Jong sekali lagi dikaitkan dengan pintu keluar, terutama dengan klub telah mendatangkan Ilkay Gundogan dan hampir mendapatkan Arda Güler. AC Milan mau menyelamatkan karir sepak bola Donny van de Beek. Sang gelandang mau diboyong raksasa Liga Italia di musim panas ini. Van de Beek sendiri memang dikaitkan akan melanjutkan karir sepak bola ke Liga Italia. Ia ditawarkan ke AS Roma, tetapi Giallorossi tak berminat, namun diberitakan Sempre Milan, bahwa AC Milan adalah tim yang serius ingin membawanya. Raksasa Liga Italia tentu saja memiliki alasan mengapa mau mendatangkan Donny van de Beek ke San Siro di musim panas ini. AC Milan mau mendatangkan Donny van de Beek untuk menggantikan Sandro Tonali yang pindah ke Newcastle United. Rossoneri berupaya untuk mengatasi kurangnya kedalaman skuad yang mengkhawatirkan. Diberitakan oleh Sempre Milan, bahwa AC Milan cuma butuh mengeluarkan 20 juta euro atau setara 328 miliar rupiah agar bisa mengamankan tanda tangannya dari Manchester United. Marcelo Brozovic bakal segera pindah dari Inter Milan ke klub Arab Saudi. Al Nassr, kedua klub sudah sepakat harga, dan tes medis untuk gelandang 30 tahun Kroasia itu juga sudah dilaksanakan. Menurut pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, biaya transfer Brozovic dari Inter ke klub yang diperkuat Cristiano Ronaldo itu adalah 18 juta euro. Sebelumnya, sempat beredar kabar bahwa Al Nassr menawar Brozovic 23 juta euro, dan Inter menerimanya. Namun, Romano mengklaim bahwa nilai transfer yang disepakati kedua klub adalah 18 juta euro. Brozovic sendiri sudah menjalani tes medis. Itu dilakukan pada Jumat, tanggal 30 Juni tahun 2023, waktu setempat. Sekarang, dokumen-dokumen yang diperlukan masih dicek oleh para pengacara dari kedua klub dan pihak pemain. Setelah dicek, maka yang tersisa adalah penandatanganan kontrak. Brozovic akan dikontrak selama 3 tahun ke depan. Juventus resmi mengumumkan perekrutan pemain sayap asal Amerika Serikat, Timothy Weah, dari Lille secara permanen pada Sabtu, tanggal 1 Juli tahun 2023, malam waktu Indonesia Barat. Sang pemain sayap berusia 23 tahun telah melaksanakan tes medis pada Kamis, 29/6, lalu, dan kepindahannya ke Sinyonya Tua baru resmi diumumkan pada akhir pekan ini. Timothy Weah telah resmi menjadi pemain Juventus. Sang pemain asal Amerika Serikat gabung secara permanen dari Lille. Demikian pernyataan resmi dari klub raksasa Turin. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Marcel Sabitzer. Manchester United dilaporkan mempertimbangkan untuk mempermanenkan sang gelandang. Laporan Bill mengklaim bahwa MU saat ini mempertimbangkan untuk mempermanenkan Sabitzer. MU memang telah mendaratkan jasa Mount, namun Setan Merah terancam kehilangan 3 gelandang sekaligus, yaitu Fred, Donny van de Beek dan Scott McTominay. Itulah mengapa MU butuh tambahan tenaga di lini tengah mereka dan Erik ten Hag tertarik menggunakan jasanya. Laporan yang sama mengklaim bahwa Manchester United tidak akan menemui kesulitan berarti untuk mempermanenkan Sabitzer. Sang pemain dikabarkan betah bermain di Manchester United, jadi ia ingin kembali mengenakan seragam Setan Merah di musim depan. Manchester United juga punya alasan mengapa mereka tertarik mengamankan jasa Sabitzer di musim panas ini. Sang gelandang dikabarkan hanya dibanderol sekitar 15 juta euro, dan harga ini tergolong sangat ekonomis bagi Setan Merah.
Brighton sedang mempertimbangkan untuk ikut mengejar target lini tengah West Ham United, Denis Zakaria sebagai pengganti potensial untuk Moises Caicedo. Menurut laporan terbaru dari jurnalis Italia yakni Rudy Galetti, Brighton telah mengidentifikasi Denis Zakaria sebagai target potensial untuk menggantikan Caicedo, gelandang yang ditaksir Chelsea musim panas ini. Pemain internasional Swiss menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Chelsea dan Juventus ingin menjualnya secara permanen di jendela transfer saat ini. Kiper berbakat Valencia, Giorgi Mamardashvili mencuat sebagai opsi bagi klub tajir Liga Primer Inggris. Chelsea, menurut Evening Standard, Chelsea memproyeksikan Mamardashvili untuk menjadi pesaing sengit Kepa Arrizabalaga agar Pochettino bisa melakukan rotasi di sektor kiper musim depan. Menurut laporan jurnalis Sky Italia, Gianluca Di Marzio mengungkapkan bahwa agen Nusair Mazraoui telah menawarkan kliennya ke Juventus pada hari Kamis, tanggal 29 Juni tahun 2023, yang lalu, sejak didatangkan dari Ajax Amsterdam pada musim panas 2022 yang lalu. Mazraoui memang minim mendapat kesempatan bermain, di mana hal itu disinyalir membuatnya tidak betah dan ingin meninggalkan Allianz Arena. Akan tetapi, laporan dari Sportbill mengungkapkan bahwa Bayern Munich tidak akan melepas Mazraoui begitu saja, kecuali jika mereka berhasil mendatangkan Kyle Walker dari Manchester City pada bursa transfer musim panas tahun ini.